Puji Tuhan, selamat malam Bu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Ya, malam hari ini, seberapa yang sudah tergabung, ya, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang hukum benih. Ya, nah saudara, ketika Allah menetapkan satu aturan atau hukum, ya, ada tujuannya, gitu ya. Dulu ketika Allah itu untuk mengatur bangsa Israel, Musa dikasih aturan, namanya Taurat, ya. Nah, dengan Taurat itu Tuhan Allah sebenarnya ingin melihat nanti orang-orang yang diatur dengan aturan-aturan itu, akhirnya mereka bisa berubah dan menjadi lebih berkualitas seperti itu. Ya, nah malam hari ini, saudara, ternyata ada beberapa macam hukum ya yang Tuhan taruh di muka bumi ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan Tuhan, tapi juga untuk kepentingan orang-orang yang menerima hukum-hukum itu. Ya. Malam hari ini temanya tentang hukum benih. Ini adalah ketetapan Allah ya tentang tabur tuai ya. Jadi bisa dikatakan sejak bumi dijadikan, Allah telah menetapkan adanya hukum tabur dan tuai. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Sekali lagi ya, sejak bumi dijadikan, Allah telah menetapkan adanya hukum tabur dan tuai. Dan ini berlaku sampai nanti hari kiamat. Nah, kok Pak Gideon bisa ngomong seperti itu? Saudara, ada dasarnya. Dasarnya adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. Perhatikan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, saudara, Anda perhatikan, selama bumi itu masih ada, kapan bumi itu lenyap? Nah, saudara, bumi itu akan lenyap setelah nanti kita akan memasuki fase yaitu langit baru, bumi baru. Itu tepatnya terjadinya nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai. Ya. Nah, disitulah langit, bumi akan diringkus semuanya dan Tuhan akan menciptakan langit baru, bumi baru. Tadi di dalam Alkitab dalam Kejadian 8 ayat 22 dikatakan selama bumi ini masih ada. Nangkep ya? Selama bumi ini masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Nah, saudara, kenapa Tuhan memberikan atau menaruh hukum itu di muka bumi? Dengan menaruh hukum itu di atas bumi, maka manusia mampu melipat gandakan benih apapun yang ditanamnya di bumi. Dengan cara itu, ia juga akan memberkati umatnya dan memperkaya mereka. Nah, saudara, yang sekarang lagi berpikir, kapan ya aku sugih? Kapan ya aku kaya? Saudara, kaya itu enggak dosa. Ya, kalau Anda membaca dalam kitab Amsal, orang yang berpengalaman seperti Salomo itu mengamati dari hasil survei dan pengalamannya, dia berkata begini, orang miskin dijauhi orang, orang kaya ya, itu didatangin orang. Ya, banyak temannya. Nah, bahkan Yesus datang supaya orang-orang yang ditebusnya juga memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan dalam 1 Korintus dikatakan, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kata kaya itu bukan duniawi.
Jadi kalau ada orang ingin ketika di dalam Tuhan lalu menjadi kaya, itu bukan berarti duniawi. Ya, kaya ya, artinya diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan, itu sebenarnya ada di dalam plan atau rencananya Allah. Nah, karena ini ada di dalam plan rencananya Allah, makanya Allah memfasilitasi, memberikan sarana prasarananya, yaitu apa? Dengan menaruh satu hukum di muka bumi ini. Selama bumi ini masih ada, tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Jadi hukum ini ditaruh di muka bumi, tujuannya apa? Supaya manusia mampu melipat gandakan benih apapun yang ditanam di bumi ini. Nah, dengan cara itu, ia memberkati umatnya dan memperkaya mereka. Saudara, kita lihat contoh di dalam Alkitab. Ada orang yang mendapat gelar luar biasa. Ya, dia disebut orang kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Wah, ini apa namanya? Gelar luar biasa ya. Dia disebut kaya, kaya aja udah hebat. Kian lama, kian kaya, sehingga semua orang mengakui dia sangat kaya. Amin. Wah. Sangat kah? Sangat kaya. Tapi pertanyaannya begini. Bagaimana orang atau tokoh ini bisa mencapai titik itu? Menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Padahal saudara, kondisinya pada waktu itu tidak memungkinkan dia jadi kaya. Kenapa? Ini adalah musim kemarau. Ya, setiap benih yang jatuh ke tanah pasti mati. Tapi dengan iman orang ini percaya kalau Tuhan yang suruh, dia lakukan dengan benih namanya ketaatan, dia lakukan, dia tabur itu benih, dan ia mendapatkan hasil 100 kali lipat ganda. Artinya berkat yang sempurna. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Perhatikan. Maka menaburlah Ishak. Nama tokoh itu Ishak ya. Di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Perhatikan, 100 kali lipat. Berkat yang sempurna. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, dari ayat ini, kira-kira kata kuncinya di mana? Ya, kenapa dia sampai mengalami pelipat gandaan? Dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya ini. Kuncinya di mana? Kuncinya sebenarnya ada di dalam dua hal ya. Menabur dan diberkati Tuhan. Tadi kan ya. Kenapa Ishak itu menabur? Karena dia ada di dalam rencana Allah. Artinya apa? Tuhan yang mendorong. Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang punya inisiatif. Sehingga dengan iman Ishak itu melakukan ya, menabur benih itu bukan asal menabur. Jadi ada dorongan. Dia tahu persis ini Tuhan yang suruh. Ini waktunya. Ini adalah kairos, waktunya Tuhan. Betul? Nah, walaupun situasinya tidak mendukung, tapi saudara, Ishak tetap menabur karena Tuhan yang suruh.
Oleh karena itu ayat tadi berkata, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau Anda mau diberkati Tuhan sehingga Anda boleh menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya, kuncinya apa? Taat. Ya, taat. Ketika disuruh menabur itu. Nah, saudara, kalau Ishak nggak menabur, nggak akan ada pelipat gandaan. Nggak akan bertambah hartanya. Jadi untuk mencapai multiplikasi, ya, pelipat gandaan, apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia harus melepaskan benih. Dia harus melakukan satu action atau tindakan yang disebut menabur. Betul ya? Menabur. Nah, saudara, jadi kita tahu sekarang prinsip ya ini harus kita pahami bersama-sama. Ada prinsip sabat bagi tanaman dan ada prinsip ya sabat juga bagi manusia. Keluaran 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Ya, nah prinsip sabat. Apa itu sabat? Sabat itu berhenti. Kenapa saudara? Kalau digarap terus, tenaganya habis. Potensinya nggak maksimal. Tapi kalau diistirahatkan sebentar, jadi manusia itu diberi ya dalam 1 minggu 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Nah, kalau orang Yahudi sabatnya itu hari Sabtu. Nah sekarang secara umum ya kita mengakui sabat itu hari Minggu. Ya, semua orang pergi ke gereja. Itu sabat. Nah saudara, kenapa saudara? Untuk melepaskan lelah, supaya nanti pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalau bekerja bisa maksimal hasilnya. Tapi kalau diporsir terus, semakin hari semakin capek, semakin hari semakin lelah, hasilnya semakin merosot, saudara. Begitu juga dengan tanah, saudara. Tanah itu kalau digarap terus, lalu tidak dibiarkan, ya, apa yang terjadi? Hasilnya juga nggak akan maksimal, kesuburannya akan berkurang. Makanya Tuhan bilang, baik tanah maupun manusia perlu istirahat. Oleh karena itu, dalam aturannya, Tuhan memberikan sebuah aturan. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, orang yang melanggar Sabat, itu dianggap menghujat Allah dulu. Ingat ketika Tuhan Yesus melakukan ya kegiatan dalam pelayanan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, orang Yahudi yang pegang kekeh ya hukum Taurat itu, dia bilang katanya orang ini anak Allah, kenapa dia langgar Sabat itu? Atau tidak tahukah orang ini ya nggak ngertikah kalau Sabat itu nggak boleh melakukan apa-apa? Nah saudara, nah sekarang kita lihat ya Sabat itu diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk melepaskan lelah supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau orang Yahudi dulu aturannya Sabat itu ditentukan pokoknya hari Sabtu, hari Sabtu, hari Sabtu, hari Sabtu. Nah, Yesus bilang begini, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Sabat itu enggak ditiadakan. Sabat itu tetap diadakan oleh Tuhan. Sabat itu enggak pernah dibuang. Amin. Di perjanjian baru, Sabat itu masih berlaku. Cuman, ya,
sebagai anak-anak Allah, kapan Sabat kita? Nggak harus hari Minggu. Nggak harus hari Sabtu, saudara. Tapi Anda jangan melalaikan Sabatnya. Bisa hari Rabu, bisa hari Senin, bisa hari Kamis, bisa hari Jumat, ya, bisa hari Selasa, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu, saudara. Tergantung. Nah, contoh ya, kalau hari Minggu nggak boleh kerja nih. Pendeta-pendeta itu kalau khotbah itu sebenarnya kerja, saudara. Ya kan? Nah, harusnya nggak boleh ada yang khotbah. Pendeta nggak boleh khotbah tuh, ya. Nah, banyak orang yang profesinya rohaniawan, kerjanya justru di hari Minggu yang dibilang hari Sabat, bukan? Nah, pendeta-pendeta Sabatnya hari apa? Biasanya mereka mengambil waktu hari Senin, gitu ya, hari Selasa atau Rabu, mereka gitu ya. Nah, yang penting Sabatnya nggak boleh dilalaikan, nggak boleh diabaikan, nggak boleh dibuang. Sabat itu tetap, karena ini prinsip hukum yang diberikan oleh Allah untuk apa? Memaksimalkan hasilnya. Ya, baik tanah maupun manusia. Jadi Tuhan Allah kita yang menciptakan dan memelihara kita ini, cara melipat gandakan kekayaan umatnya, cara memaksimalkan kita ini, dia taruh hukum. Untuk melipat gandakan, dia taruh hukum tabur tuai. Barang siapa menabur, pasti menuai. Barang siapa yang memelihara dan melakukan Sabat, mereka akan menghasilkan secara maksimal. Ya, mengalami satu hal yang luar biasa, karena apa? Dia istirahat dulu itu. Jadi waktu istirahat itu Tuhan memulihkan kekuatannya atau potensinya sehingga dia bisa berkarya secara maksimal. Nah, saudara, bicara tentang hukum tabur tuai. Apa yang dikatakan oleh orang paling berhikmat di bawah kolong langit, yang namanya Salomo? Prinsip tabur benih ini ternyata berlaku juga bagi masalah harta benda. Salomo itu orang terkaya di dunia pada zamannya. Menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dikumpulkannya dari pengalaman dalam beberapa Amsal dan dalam kitab Pengkhotbah. Coba Anda lihat. Dalam Pengkhotbah, pasal 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Kenapa orang tidak menuai? Karena tidak menabur. Kenapa tidak menabur? Karena senantiasa memperhatikan angin. Apa artinya memperhatikan angin tuh? Dipengaruhi oleh sikon, situasi, dan kondisi. Ketika Anda dipengaruhi oleh sikon, situasi, dan kondisi, biasanya yang terjadi apa? Ada kebimbangan, ada keraguan. Ya, iman itu melampaui nalar. Iman itu melampaui segala fakta, situasi, dan kondisi Anda. Ketika engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, lalu Anda menjalankannya, pertimbangannya bukan karena keadaan sekitarmu. Kalau Anda selalu berpatokan dengan keadaan sekitarmu, artinya Anda menggenapi seperti apa yang ditulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 4. Anda dikatakan senantiasa memperhatikan angin, sehingga Anda tidak akan menabur dan tidak akan menuai. Jadi ini kayak ramalan cuaca ceritanya. Ya, kalau angin begini, oh sebentar lagi hujan. Kalau awan begini, oh sebentar lagi panas, dan sebagainya gitu. Ya, lalu kalkulasi. Imanmu itu nggak bisa dikalkulasi secara nalar seperti ini. Iman itu Tuhan yang menciptakannya, memulainya, dan Dia juga yang menyelesaikannya. Looking unto Jesus, the author and the finisher, ya, at our faith. Jadi semuanya itu terjadi karena Tuhan. Nah, saudara,
Jadi menurut Anda apa arti daripada ayat ini? Menurut Anda, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga, ya, demikian juga. Engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi kita nggak ngerti, ya, nggak ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ini. Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga dikatakan tidak kekurangan satu pun yang diingininya. Ya, nah, tetapi orang tersebut, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Sehingga Salomo berkata, orang jenis seperti ini kepahitan namanya. Ya, punya segalanya, tapi nggak bisa atau nggak dapat, ya, nggak boleh menikmatinya. Ya, saya pernah dengar satu cerita, ya, ada konglomerat, nah, hartanya dimakan 7 turunan nggak habis. Tapi dia nggak boleh makan ini, dia nggak boleh makan itu, ya, dia nggak boleh jalan di tempat umum gitu, semuanya harus steril dan sebagainya, ya. Kalau melihat orang lain bisa makan ini, bisa makan itu, gitu, wah dia hanya ngiler saja, gitu ya. Nah, saudara, padahal dia punya, mau beli bisa, gitu, tapi nggak boleh. Karena apa? Ya, ada faktor, ya, kenapa dia nggak boleh? Alasannya ada di situ, ya. Mungkin karena alergi, ani dan sebagainya. Nah, saudara, lihat orang makan enak dan sebagainya itu, aduh kenapa ya aku nggak boleh? Dan sebagainya. Gitu. Aduh, saudara, Salomo berkata, ya, orang lain menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, saudara, saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, ya, banyak karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Salah satunya adalah karunia menikmati. Amin. Nah, saudara, ini paling enak, saudara, ya. Betul, saudara. Ya, saya pernah tidur di hotel bintang 5. Ada yang bayarin. Ya. Nah, naik pesawat, ya, pernah di first class juga pernah, gitu ya. Ada yang bayarin. Ya, walaupun kamu bayar sendiri nggak mampu, gitu ya. Tapi, saudara, buktinya saya pernah ngalami seperti itu, ya. Pernah makan dari kelas warteg sampai, ya, diajak makan, ya, di hotel bintang 7, wah, puyer kali, ya. Nah, bintang 5, ya, wah, saudara, ya, itu satu meja itu bisa sampai 25 juta, wah, ya. Nah, itu makan sampai saya cuma mikir, ya, ini satu sendoknya berapa ini kalau dibagi? Nah, tetapi saudara, saya bisa menikmatinya, amin. Ya, saya bisa makan di warteg, saya bisa makan di hotel bintang 5 juga, saudara. Ya, nah, di hotel bintang 5 siapa yang bayarin? Ya Tuhan, lalu orang yang mengundang saya. Di warteg bayar sendiri. Nah, saudara, kita tahu, ya, itu namanya karunia menikmati. Amin. Nah, ada lagi, saudara, pengalaman yang dilihat oleh orang berhikmat, oleh Salomo. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan, ya. Ini survei yang diamati oleh Salomo. Ada orang yang menyebar harta tapi tambah kaya. Dan Salomo juga memperhatikan, survei membuktikan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Apa artinya, saudara? Ada orang yang suka memberi, berbagi, tapi nggak pernah kurang dia.
bertambah kaya. Tapi saudara, ada orang berpikiran, kalau nggak menghemat bagaimana bisa kaya? Makanya ada saudara, ya, pepatah mengatakan, ya, di SD dulu kita diajarkan, ya, hemat pangkal kaya. Amin. Siapa yang pernah diajarin gitu? Hemat pangkal kaya. Nah, rajin pangkal pandai. Nah, saudara, kenapa? Orang dunia pahamnya seperti itu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, keluarkan sedikit mungkin. Tapi Salomo melihat, ada orang yang mengeluarkan banyak, tapi nggak pernah miskin. Tambah kaya, hartanya tambah melimpah. Kenapa? Karena memang selama langit bumi itu masih ada, Tuhan menaruh satu hukum. Barang siapa menabur, mereka akan menuai. Nah, ini bukan berarti boros, bukan. Menabur, betul ya? Artinya dia punya iman. Ketika Pak Tani menabur itu punya iman. Betul? Dia nggak menabur benihnya di atas batu. Dia tidak menabur benihnya di tempat yang tandus. Tapi dia menabur benihnya di tempat yang tepat, namanya sawah. Betul? Dengan harapan apa? Nanti akan terjadi multiplikasi. Nah, jadi ia beriman. Dirawat imannya itu. Sampai tumbuh, betul? Menjadi pohon, menjadi padi. Ya, lalu dituai. Wah, hasilnya bertonton, luar biasa. Nah, saudara, ada suku-suku tertentu yang mengajar ke anak cucunya. Nanti kalau kamu belum sukses, jangan makan enak, ya. Makan aja bubur. Nah, kalau belum kenyang, itu bubur tambah dengan air, ya. Biar kembung perutnya. Nah, ketika ada orang cerita seperti itu, Pak, gimana Pak dengan yang gini seperti itu? Saya bilang gitu. Wah, itu namanya ngirit, saya bilang. Ya, ngirit, ya. Jadi ngirit tuh, ya. Alkitab tadi katakan menghemat secara luar biasa, gitu. Ngirit banget gitu loh. Ya, menghemat secara luar biasa. Nah, saudara, itu sebenarnya kalau orang sudah ada di kondisi seperti ini, sebenarnya yang terjadi di dalam hati dan pikirannya apa? Ketakutan, kekhawatiran, betul ya? Kalau aku nggak ngirit, nggak menghemat secara luar biasa, gimana besok? Bisa makan nggak? Bisa melanjutkan hidup lagi atau enggak? Tentang orang yang khawatir seperti ini, Tuhan kasih ya satu perikop ayat. Jangan kamu khawatir tentang hari esok, betul? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, betul? Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah sehasta dalam hidupmu itu? Tidak ada. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau menemukan kebenarannya, dan kebenarannya itu akan menuntun Anda, dan Anda hidup dalam ketaatan itu. Amin. Nah, saudara, itu pengalaman atau survei yang dilihat oleh seorang paling berhikmat namanya Salomo. Sekarang kita lihat apa kata Paulus. Paulus menasihati orang Korintus dan Anda juga tentang prinsip tabur tuai untuk masalah keuangan dan mempersamakannya dengan kehidupan seorang petani. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Camkanlah ini. Camkan itu artinya perhatikan dan lakukan. Amin. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau Anda mau menuai banyak, Anda harus menabur banyak. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit.
Kalau yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Jadi ini adil. Orang menabur sedikit nggak bisa mengharapkan tuaian banyak. Ketika engkau ya mulai ya ngerti tentang prinsip ini, dengan iman tingkatkan nominalnya. Ada satu kisah, ketika seseorang yang mendengar tentang tantangan tabur tuai, dia nggak punya duit, lalu dia berdoa, Tuhan berikan aku benihnya. Ya, lalu dia dikasih uang sama temennya. Nah, uang itu nggak buat makan. Dia tahu Tuhan sedang menjawab doanya, bukan? Dia minta benih. Ingat nih, Anda harus konsekuensi, ya, konsisten. Konsisten. Kalau minta untuk apa, dikasih, jangan lenceng penggunaannya. Minta benih, dikasih benih, jangan dipakai untuk makan. Ini benih. Kan dia minta benih, loh. Dikasih duit nih. Sama temennya. Dia tahu, ini benih. Nah, dia bijaksana. Dia tabur, saudara, di ladang Tuhan. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, dia mendapat berkat, ya, lebih banyak lagi. Nah, ketika dia melihat seperti itu, lalu dia dan tanya Tuhan lagi, Tuhan, kenapa benih yang aku tabur ini engkau lipat gandakan? Lalu Tuhan bilang, aku mau terus melipat gandakan harta di dalam dirimu kepadamu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Tuhan cuma ngomong seperti itu. Lalu orang ini mulai ngerti. Kalau Tuhan mau melipat gandakannya, artinya apa? Kalau Tuhan mempertambah banyak, benihnya harus tambah besar. Nah, setengah dari duitnya tadi itu, ya, ditabur, umpama gini saudara, dia kasih 50.000. Lalu akhirnya dia punya duit 1 juta. Ya, kemarin dia tabur 50.000. Sekarang dia mau menuai lebih besar. Dia tabur berapa? Enggak 50.000 lagi. 500.000 saudara, ditabur. Ketika dia tabur 500.000, tuaiannya lebih banyak atau enggak? Lebih banyak dong. Karena apa? Benihnya lebih banyak juga. Ini dikatakan oleh Paulus tadi. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Nah, lanjut saudara. Ayat yang ke-10. Dalam 2 Korintus 9, ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, saudara, dia yang menaruh hukumnya di muka bumi untuk sebuah pelipat gandaan. Dia juga yang menaruh benih di dalam tanganmu. Menyediakan benih bagi penabur. Pertanyaannya, Anda penabur atau bukan? Nah, Anda penabur bukan? Anda suka memberi nggak sih? Ya, Anda itu orang yang loyalitas nggak? Penabur bukan? Nah, kalau Anda didapati, ditemukan oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, bahwa Anda adalah sang penabur, seorang penabur, Tuhan akan menyediakan benih untuk ditabur, betul? Dan roti untuk dimakan. Dan Tuhan akan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran itu. Yang penting hati kita dulu, saudara.
Pak, saya pengen Pak ngalami seperti itu. Mulainya dari mana? Punya hati. Ya. Pandang ladang di sekelilingmu. Lihat, saudara. Kalau melihat orang-orang sekitar Anda itu compassion-nya itu harus muncul. Belas kasihan itu. Kapan aku bisa menolong mereka? Kalau melihat orang-orang miskin dan sebagainya gitu. Kapan aku bisa memberkati mereka? Etikat itu mulai dibangun. Betul? Jangan cuek dengan mereka. Melonjak gitu loh. Tuhan, aku mau jadi berkat. Betul ya? Ada beberapa orang, saudara, kadang-kadang minta didoain. Pagi Dion tolong doain. Supaya Tuhan memberkati saya melimpah-limpah. Melimpah ruah. Nah, sebelum saya doakan, saya tanya, kenapa Anda minta didoain supaya Anda diberkati? Kalau sudah diberkati, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ya, saudara, kalau sudah diberkati, Anda harus tanya Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberkati aku begitu melimpah? Jarang, saudara. Orang kalau sudah diberkati ya, udah eng-eng saja. Ketika Anda dipercayakan harta itu ke dalam tanganmu, Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau percayakan kepadaku harta yang begitu luar biasa? Kenapa Engkau percayakan kepadaku harta yang melimpah ini? Nanti Tuhan akan bilang, aku akan jadikan kamu bendaharaku. Kapan saja, di mana, ketika aku memerintahkan, engkau tinggal keluarkan, ya. Karena aku mau kamu menjadi berkat bagi mereka semuanya. Nah, saudara, Tuhan ingin ya lakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, orang yang miskin, orang yang kekurangan, itu ibaratnya seperti pundi-pundi yang berlubang. Ya, pundi-pundi yang berlubang. Orang yang egois selalu meminta berkat melimpah untuk memuaskan egonya dengan berkat Allah. Mereka yang hidup untuk dia, mengarahkan kekayaan yang ia dapat untuk memuliakan Tuhan. Dahulukan kepentingan dia, maka ia akan memberkati hidup Anda secara melimpah. Bandingkan orang yang egois selalu cari berkat untuk memuaskan dirinya sendiri. Tapi orang yang nggak egois, ya, mereka diberkati untuk apa? Memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, utamakan Tuhan, dahulukan kepentingan dia, maka ia akan memberkati hidup Anda secara melimpah. Hagai 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, saudara, ini yang dinamakan ya orang yang mengalami nasib seperti pundi-pundi yang berlubang. Kerjanya giat,
ya. Tapi ada kebocoran terus. Dapat duit gitu ya, baru ngumpul gitu ya, lagi tenang, lagi enak, seneng sedikit. Anak sakit gitu ya. Lalu berobat ke dokter gitu ya. Masuk rumah sakit, opnam, dan ini dan itu. Duitnya buat ke sono gitu ya. Dapat duit lagi, ya, kerja berhasil gitu ya. Nah, gitu ya, duitnya banyak lagi gitu. Sudah ada masalah ini, masalah itu. Ya. Nggak pernah ngumpul duitnya. Ya. Nggak pernah ngumpul. Itu ibaratnya seperti orang yang menaruh hartanya di pundi-pundi berlubang, bolong, bocor terus. Nah, bocor terus. Jadi kalau Anda mengalami kondisi seperti contoh yang saya berikan tadi itu artinya, saudara, itu Anda kena kutuk, namanya kutuk pundi-pundi berlubang. Kenapa, saudara? Karena Anda menjadi manusia yang egois. Ya, tidak mengutamakan Tuhan, tapi mengutamakan diri sendiri. Membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan, membangun rumahnya sendiri. Apa yang terjadi? Tuhan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, dan ke atas tanah, manusia, hewan, dan segala hasil usaha. Langit menjadi tembaga. Doa rasanya mentok dan bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Gitu ya. Nah, itu pundi-pundi berlubang. Ubah sikapmu. Utamakan Tuhan. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan memperhatikan hidup Anda. Nah, Hagai pasal 2, ini ketika orang Israel bertobat. Ayat 19 sampai 20. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Ketika perubahan, pertobatan terjadi. Ya, kondisinya berubah. Mengutamakan Tuhan. Ketika dasar bangunan bait suci itu mulai dilakukan, nasibnya berubah seperti itu. Kenapa? Mulai hari ini Tuhan katakan, aku akan memberi berkat. Langit nggak jadi tembaga lagi. Tuhan nggak mengirimkan kekeringan lagi. Yang dikirimkan apa? Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ya, wah, sudah terjadi aliran-aliran yang hidup. Sudah. Dompetmu jadi hidup. Ya. Ya, mengap terus. masuk terus. Ya. Berkat yang dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini prinsip yang Tuhan mau lakukan dan akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Amin. Nah, ini hukum tabur tuai di alam materi ya. Ada juga saudara, hukum tabur tuai di dunia roh. Sama seperti di alam materi ini ada hukum-hukum alam. Orang yang mengerti dan memanfaatkan hukum itu dapat melakukan hal-hal yang semula ya tak mungkin dilakukan. Pemahaman akan hukum aerodinamika membuat manusia dapat membuat mesin terbang dan terbang seperti burung. Mereka yang memahami adanya hukum tabur tuai di dalam alam roh akan memanfaatkannya untuk menabur uang dan menuai uang berlimpah. Atau menabur kebaikan dan menuai kebaikan juga yang melimpah. Menabur dalam roh akan menuai kehidupan kekal. Amin. Nah, saudara, ada satu hukum ya yang ditemukan namanya hukum aerodinamika. Sehingga manusia bisa bikin kendaraan ya yang melaju di udara. Disebut kapal terbang.
ya pesawat terbang. Nah, dari mana teorinya? Ketika mereka melihat ada satu binatang, ya jenis binatang namanya burung. Jadi cara kerjanya mirip dengan burung, bukan ya? Nah, bentuknya kan mirip dengan burung, ada sayap dan sebagainya gitu. Nah, waktu kekuatan sana teori aerodinamika itu. Nah, ketika menemukan hukum seperti itu, orang bisa bikin pesawat terbang dan bisa terbang ke sana. Menang, tidak dipengaruhi lagi dengan hukum gravitasi bumi ini. Melampaui di sana ini. Ya, satu hukum kebenaran, ya. Kalau Anda temukan dan Anda hidup dalam hukum yang baru, kebenaran itu, apapun situasi Anda, tidak bisa mempengaruhi Anda. Tuh, karena apa? Karena hukum itu, saudara. Hukum aerodinamika. Nah, ada hukum roh, saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bukan hanya diselamatkan, tapi mereka juga dipindahkan daerah. Nah, masalah pindah daerah, nanti besok akan saya bahas sendiri. Ya, pindah kerajaan, pindah hukum. Ya, hukumnya sekarang adalah hukum kerajaan surga. Hukum anugerah. Itu bagi orang-orang yang percaya. Di alam roh itu ada hukumnya sendiri. Amin. Nah, apa yang terjadi, saudara? Contoh ya, Galatia 6 ayat 8. Sebab, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, orang yang menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang menabur dalam roh, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Nah, saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan sesuatu. Mungkin, saudara, ketika Anda melakukan menolong orang lain, ya, mungkin kelihatannya, aduh, kok aku jadi yang repot ini dan itu, ya. Tapi Anda lihat, saudara, ketika engkau menolong orang lain, ketika engkau nanti sedang mengalami kesusahan, ada tuh orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong Anda. Apa yang kamu tabur, Anda akan tuai. Nah, kadang-kadang saya baru ngerti setelah hal itu terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa ya? Ada orang kok begitu repot, mau gitu ya. Ngurusin ini dan itu. Ya, contoh gini, saudara. Dulu waktu masih sebelum menikah ya, masih bujangan, ya, belum menikah ya bujangan ya. Nah, saya begitu antusias dalam melayani Tuhan. Ya, apapun, saudara, ya loh, saya kerjakan. Bahkan kadang-kadang, wah, ya, dulu masih naik angkot, ya, naik metro mini, ya loh, naik bus kota dan sebagainya, belum punya kendaraan gitu ya. Sampai kadang-kadang sudah pulang sampai rumah gitu ya, udah jam 1 gitu ya dan sebagainya. Waktu itu kayaknya habis di jalan, saudara loh. Untuk apa? Ya untuk pelayanan, gitu. Ya kadang-kadang hanya sharing sama orang, sana lari, dan sebagainya. Nah, memperhatikan orang lain, menolong orang lain, ya, mendoakan orang lain. Nah, itu kali, saudara, ketika saya menikah, saudara, saya ya mandiri tidaknya, ya. Dah dengan iman juga menikah. Saya pikir, dah pokoknya berkati, gitu. Habis itu ya sudah nggak tahu ya, mungkin makan-makan kecil dan sebagainya gitu aja. Tapi saudara, ya tanpa saya pikirkan dan ini ada beberapa orang gitu ya yang repot sendiri.
Mereka di belakang saya itu meeting sendiri, rapat sendiri, sudah gitu ya. Setelah itu saya dipanggil gitu ya. Lalu dia bilang gini, Gideon, gitu ya, kami sudah ngobrol bersama. Gini, 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 gitu. Ya, rencananya saya sudah pokoknya makan di restoran keluarga itu dan sebagainya gitu. Lah, mereka yang jadi panitia, mereka yang repot, mereka yang dekorasi, mereka yang ini dan sebagainya gitu. Ya, ketika hal itu disampaikan, lalu sampai di kos, ya saya waktu itu masih kos, ya di kos itu saya seneng nangis campur aduk jadi satu, ya. Lalu saya mikir, kok begitu perhatian mereka ya seperti itu. Ketika saya sedang berpikir seperti itu, Roh Kudus bilang begini, Gideon, apa yang kamu tabur kamu tuai. Kamu nggak hitungan sama orang. Kamu pelayanan ke sana sini. Habis waktumu di jalan ini dan sebagainya. Kamu nggak memperdulikan dirimu lagi. Nah, dari sini saudara, apa yang saya lakukan tanpa saya sadari, saya sedang menabur. Dan ketika saya menuai, saya melihat saudara. Dan itu berlangsung terus banyak hal saudara. Ya, banyak hal. Ketika saya banyak memperhatikan, menolong anak-anak orang lain. Ya. Kadang sampai anak sendiri kadang-kadang kurang perhatian di saya. Apa yang terjadi? Orang lain perhatikan anak saya. Itu menabur dan menuai, saudara. Nangkep saudara ya. Nah, apa yang Anda tabur, Anda tuai di sini. Rajin berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau sudah ya waktunya, datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Jangan ngomel. Ketika engkau berbuat baik, gak semua orang bisa menerima. Ketika nggak diterima, jangan ngomel. Itu namanya Anda lemah. Baik dihargai, diterima atau enggak, lakukan saja. Loh ya. Seolah-olah Anda lakukan ini untuk Tuhan saja. Ya, ayo sudah mulai lebih lagi. Amin. Nah, Hosea 8 ayat 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, ya. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Nah, menabur angin, menuai puting beliung. Apa sudah? Menabur angin, menuai puting beliung itu artinya apa? Nah, orang yang suka bergosip, ya. Nah, omong kosong, ya. Tahu-tahu nanti sudah ada dilabrak orang. Anda ngomongnya cuma pakai nyinyir aja deh. Iya, benar sih itu ini gitu. Petok. Bertelur di mana-mana gitu ya. Nah, ketika satu saat sudah ada yang ngamuk, ya, ayam jago datang, Anda dijalu. Tahu jalu? Ya. Itu pakai paru, apa namanya itu? Apa itu jalu itu bahasa Londonnya apa ya? Itu loh kakinya ayam yang belakang yang tajam itu, taji, ya, namanya taji, ya. Nah, pakai taji itu, tak gitu, wah, kalau macam gitu. Nah, kenapa orang begini-gini? Nah, lalu diingetin sama orang lain, tahu nggak? Kamu pernah ngomongin dia kan? Nah, itu namanya menabur angin, menuai puting beliung, orang ngamuk, dilabrak. Ayo, ya toh, ya udahlah ya, mending ngomong firman daripada ngomongin orang, amin. Karena orang yang diomongin kadang-kadang nggak bisa terima nanti, ya. Nah, dia bawa pasukan nanti, ya toh, labrak Anda, amin. Jangan sampai ada menuai puting beliung, ya. Nah, firman itu ternyata juga benih, saudara, ya. Firman itu juga benih. Prinsip yang sama
juga dipakai oleh Allah sendiri dalam memperbanyak umat manusia dengan membuat Adam dan Hawa sebagai benih pertama. Dan mereka berkembang biak menjadi umat manusia yang memenuhi bumi. Dalam hal membangun kerajaan Allah di atas muka bumi, ia mulai dengan satu orang, yaitu Yesus Kristus yang lahir di bumi. Dari dia kemudian kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang di seluruh bumi. Ya, nah saudara, perhatikan ya. Dari benih Adam itu ya, jadikan benih pertama. Sehingga Anda lihat, manusia di muka bumi itu berapa miliar sekarang. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Kalau dihitung saudara, itu bermiliar-miliar, bukan triliun saudara. Kalau dihitung semua dengan yang sudah mati saudara. Betul ya? Nah, dalam membangun pekerjaan Allah atau kerajaan Allah di muka bumi, ia memulai dengan satu orang namanya Yesus tuh. Yesus digantung di kayu salib, benih itu mati gitu ya. Lalu tumbuh gereja Tuhan. Anda sekarang lihat, gereja Tuhan begitu menjamur. Banyak orang-orang percaya di dunia ini. Kenapa? Karena satu benih, yaitu Yesus. Itu benihnya. Nah, oke. Matius 13, ayat 37 sampai ayat 38. Ia menjawab katanya, orang-orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Ya, nah, jadi benih ditabur, ya, lalu menuai. Markus 4 ayat 26 sampai 28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ya. Nah, saudara, kerajaan Allah itu diumpamakan orang menabur benih pada malam hari ini, ya. Dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana proses pertumbuhannya? Nggak ada orang tahu. Siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan sendiri, saudara. Tugas kita apa? Melakukan tabur benihnya itu. Ketika benih Anda tabur, Tuhan yang punya kewajiban untuk menumbuhkan sampai nanti tumbuhan itu ada hasilnya. 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda itu. Ya, tergantung kesuburan tanahnya nanti. Wahyu 4 ayat 15. Maka keluarlah, ya. Oke, Lukas dulu ayat 8 sampai 11. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu adalah firman Allah, ya. Wahyu 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ini bicara tentang tuaian jiwa-jiwa. Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Waktu kita menabur, memang nggak enak, saudara. Bahkan mungkin sampai kita mencucurkan air mata, saudara. Tapi, saudara, dampaknya, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada hasilnya yang luar biasa. Amin. Yohanes 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ya.
menuai, ada yang menabur, dan ada yang menuai. Nah, Yohanes 4, 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, saudara, setiap taburan pasti ada tuaiannya. Nah, tergantung jenis apa yang Anda tabur itu benihnya. 1 Korintus 9 ayat 11 katakan, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Nah, saudara, jadi apa yang Anda tabur, nanti pasti ada hasil ya. Nah, yang maksud daripada ayat 1 Korintus 9:11 ini, Paulus ini coba mengklarifikasi ya. Karena apa? Paulus itu awalnya dulu dia pembuat tenda. Lalu dari hasil tenda itu dia pakai untuk biaya penginjilannya. Tapi lama-lama karena waktunya ya nggak ada untuk bikin tenda lagi, ya pelayanan semakin berkembang. Akhirnya ada beberapa orang yang mulai terbeban untuk mendukung pelayanannya Paulus ini. Nah, akhirnya Paulus menerima persembahan, menerima berkat, ya bantuan dari orang-orang yang mendukung pelayanannya Paulus itu. Mungkin ada orang yang nyinyir lah, cari duit lo pelayanan gitu dan sebagainya. Lalu Paulus berkata, kalau kami menaburkan benih rohani, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi? Nah, saudara, Paulus nggak materialistis, ya. Semua yang didapat dia pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk poya-poya, saudara. Ya, untuk memperkaya diri sendiri. Dia memberkati banyak orang dan sebagainya. Ya, jadi Paulus bilang, kalau aku menabur benih rohani, orang itu saya dewasakan. Lalu setelah dia ngerti, saya dewasa, lalu dia tergerak untuk membantu pekerjaan Tuhan. Apakah itu salah? Jadi Paulus ngomong gitu loh. Berlebihkah kalau kami menuai hasil duniawi, gitu loh. Bahkan Paulus juga menuliskan ya, seorang yang mengajar mereka akan hidup dari pelayanannya itu. Nah, saudara, jadi Paulus itu punya prinsip, ya. Kenapa? Dia juga mulai mendelegasikan, ya, punya beberapa murid dan sebagainya. Nah, akhirnya prinsip-prinsip seperti itu juga ditanamkan kepada anak-anak rohaninya Paulus. Nah, terakhir, saudara, ada benih yang tak kalah hebat. Namanya adalah benih ilahi. Wow, ya. Kalau tadi bicara tentang benih-benih, ya, perbuatan, benih uang, ya, benih yang ada di alam materi ini. Lalu ada benih ilahi. Ia mengubah manusia yang percaya dengan menambahkan benih ilahi, yakni Roh Yesus di dalam hati manusia, yang kemudian bertumbuh menjadi manusia yang segambar dengan Yesus Kristus. Nah, ini yang disebut dengan cloning Yesus. Nah, Anda tahu seperti cloning Yesus? Dia menaruh benih ilahi, kodrat ilahinya di dalam diri Anda. Sehingga Anda yang manusia yang penuh dengan cacat celah, ya, ketidakberdayaan, kalau doakan, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu itu adalah manusia biasa, hambamu itu lemah, hambamu lah. Dituntut oleh Allah untuk jadi lebih baik lagi, angkat tangan. Nggak bisa. Nggak mampu. Tuhan menolong. Dengan apa? Menaruh benih ilahi di dalam diri Anda. Ya, benih ilahi itu. Orang-orang yang kemasukan benih ilahi, apa kata firman? Ya, 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini namanya benih ilahi. Lalu
1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi dampak daripada benih ilahi yang ditanam oleh Allah di dalam diri Anda membuat Anda menjadi manusia ilahi yang nggak bisa berbuat dosa lagi. Terjemahan ya, yang lain ILT katakan orang yang kemasukan benih ilahi tidak terus menerus berbuat dosa. Progresnya itu lebih baik, menuju seperti sifatnya Allah. Amin. Ini kuasa daripada benih. Jadi malam hari ini kita belajar tentang hukum benih. Bukan hanya melulu bicara tentang uang, betul ya? Tapi juga bicara tentang etikat baik, kelakuan baik kita, perbuatan baik kita. Menabur dalam daging akan menuai daging, menabur dalam roh akan menuai roh juga. Nah, Allah sendiri, dia juga untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam diri manusia ini, dia pakai satu cara, tabur dan tuai. Dia mengharapkan nanti akan muncul manusia-manusia ilahi yang mirip dengan Yesus. Dia taruh benih Yesus dalam diri Anda, di cloning, supaya Anda bisa menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan. Ya, tentang hukum benih sudah selesai pada malam hari ini. Nah, besok kita akan lanjutkan ya materi pelajaran yang baru, temanya tentang pindah kerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.